Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Roni Alvin di Kuliner Gadget. Nah, menjelang akhir tahun 2022 memang banyak banget brand laptop yang mulai mendiskon laptop-laptopnya, khususnya di kelas konsumer harga 5-6 jutaan. Ya, mungkin hampir rata lah ya, nggak semuanya, cuman hampir rata itu speknya ya antara Core i3 Gen 10 ataupun Core i3 Gen 11 dengan varian RAM 4 GB dan pilihan SSD antara 256 sampai 512 GB untuk varian Intel Windows ya. Tapi gimana ceritanya kalau dengan harga 5 sampai 6 jutaan kalian udah bisa beli MacBook? Seperti apa kelanjutannya? Let's check this out. Ya, MacBook Air 13 inch early 2015 ini dibanderol dengan harga 5.900.000 ya, kisaran antara 5 sampai 6 juta lah di pasaran. Dan dengan duit segitu, kita akan dapat spek yang kurang lebih seperti ini. Yang pada intinya kita dapat prosesor Core i5, SSD 128 GB dengan RAM 4 GB LPDDR3. Well, kalian bisa pause dulu untuk spek lebih lengkapnya, tapi kalau yang mau lanjut, yuk kita lanjut. Dan ya, seperti yang kalian tahu, di website Apple sendiri tidak menyatakan bahwa dia itu pakai Core i5 generasi keberapa. Tapi di everymac.com dia mencantumkan bahwa pakai Core i5 5250U atau dengan codename Broadwell ya, generasi kelima. Dan kalau dibandingkan skor benchmarknya dengan Core i3 Gen 10 di user benchmark, ya Core i5 masih kalah jauh ya. Core i3 Gen 10 masih lebih baik 40% daripada Core i5. Ini skor yang lumayan sih. Well, memang sih kalau adu skor memang sudah jelas kalah. Tapi gimana untuk real life experience-nya? Untuk kegiatan produktivitas seperti ngetik-ngetik di Word cukup nyaman, apalagi didukung dengan keyboardnya ini yang udah enak banget, dan juga udah ada backlit keyboardnya. Untuk multitasking dan pindah-pindah antara aplikasi itu nyaman banget ya. Kita tinggal swipe aja kayak nggak ada putusnya gitu. Dan kita bisa langsung on the go aja di bagian aplikasi yang kita buka. Masih kerasa gesit lah performanya. Ya cukup impresif sih mengingat umurnya yang udah cukup tua. Dan selanjutnya kita akan tes untuk editing tipis-tipis lah menggunakan video 4K 60fps di Camtasia. Ini di kondisi 3 apps dari Office masih menyala di background, dan kita scrubbing videonya itu udah kelihatan ya kalau di sini agak lagging. Tapi ya wajar, ini video 4K 60fps. Dan laggingnya ini jujur masih acceptable banget loh. Ya ini mungkin terbantu juga karena Intel UHD 6000-nya dengan VRAM 1,5 GB. Tapi sayangnya untuk ekspor video 10 menit 4K 60fps itu selesai dalam waktu 28 menit, hampir setengah jam. Suhu permukaan di keyboard bagian atas lumayan anget ya, bisa mencapai 42 derajat Celcius. Akan tetapi di palm rest dan keyboard bagian bawah itu cukup adem di kisaran 35 derajat aja. Ya ini jadi catatan buat kalian yang mau pakai laptop ini buat editing video. Walaupun multitasking dan editing videonya masih lancar, tapi loading time yang dibutuhkan untuk membuka suatu aplikasi itu lumayan lama. Contohnya kita buka Office Word 365 deh. 3, 2, 1, go! Ya udah mulai kelihatan kan kalau laptop ini udah cukup berumur. Tapi sekali lagi, kalau aplikasi yang kita butuhkan udah kebuka semua, multitaskingnya tuh nyaman banget. Bahkan kita sampai buat ekspor video 4K 60fps pun enggak not responding ataupun blue screen. Ya menurut aku sih laptop ini lebih cocok buat kegiatan produktivitas sehari-hari aja, ngetik-ngetik tipis-tipis gitulah. Bukan kegiatan editing atau rendering 3D super gede gitu, apalagi untuk gaming. Laptop ini juga cocok untuk kegiatan multimedia sehari-hari.
Walaupun layarnya ini belum Full HD ya, tapi kualitasnya tuh oke cuy. Bahkan disandingin sama laptop belasan juta itu nggak terlalu jomplang gitu loh kualitasnya. Apalagi kualitas audio yang dimilikinya, yang nggak bakal ketemu di laptop kelas harganya, setidaknya untuk saat ini sih. Karena kualitas dan power dari audionya tuh nggak kalah sama laptop belasan juta. A Magical Journey Through Space by Lenel Casio. You by Aj. A Magical Journey Through Space by Lenel Casio. Pixel Pig by D. Young. Bicara masalah multimedia, nggak lupa dong kita cek untuk kualitas dari webcam dan mikrofonnya yang kurang lebih seperti ini. Cek 1, 2, 3. Ya, ini adalah perekaman menggunakan MacBook Air 13 inch early 2015. Kualitas suaranya kurang lebih seperti ini dan kualitas gambar yang dihasilkan kurang lebih seperti ini. Dan melihat dari hasilnya, menurut gua sih ini webcam asal nempel aja sih. Yang penting ada webcamnya. Hasil gambarnya tuh sensitif banget terhadap cahaya, bisa gelap terang gitu, dan suaranya pun juga diredam habis-habisan. Hasil fotonya pun juga nggak jauh beda. Oh ya, di laptop ini ada suatu kelebihan dan kekurangan di bagian portnya. Kelebihannya dia itu punya port card reader dan Thunderbolt 2, tapi kekurangannya dia nggak ada port HDMI ataupun VGA. Jadi buat kalian yang sering presentasi pakai proyektor, kalian wajib beli converter ataupun adapter ya. Rekomendasinya cek link di deskripsi ya. Laptop ini juga punya beberapa hal yang nggak bisa ditemuin di kelas harganya. Contohnya dia udah pakai MagSafe untuk power delivery-nya, jadi nggak takut port patah kalau keinjek ataupun ketarik tiba-tiba kabelnya. Terus desainnya yang tipis dan full metal, ditambah bobotnya yang nggak terlalu berat di 1,3 kg aja, membuat laptop ini nyaman untuk dibawa kemana-mana. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum beli laptop ini. Contohnya, yang pertama adalah masalah upgradability. Dengan harga 5-6 jutaan, kira-kira atau kemungkinan besar kalian akan dapat varian RAM 4GB, yang mana itu LPDDR3. Solder, nggak bisa diganti ataupun ditambah, nggak ada slot tambahan. Dan juga SSD-nya itu konektornya PCIe cuy. Agak sedikit lebih beda dengan M.2 NVMe yang biasa di pasaran. Jadi kalian mungkin kalau pengen swap SSD-nya, pengen ganti SSD-nya, kalian perlu effort lebih lah, beli konektornya baru bisa. Dan perlu sedikit install lagi kan, ya sedikit effort lebih lah. Tapi nggak masalah untuk beberapa orang yang memang suka dengan ekosistem MacBook. Apalagi dengan harga segitu, dengan build quality yang seperti ini menurut saya masih oke lah ya. Apalagi laptop ini punya social damage yang tinggi, yang jarang banget ditemuin di laptop lain. Well, memang laptop ini bukan untuk semua orang, karena ya nggak semua orang bakalan cocok dengan macOS. Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah terikat banget lah sama ekosistem Windows. Jadi ya udah terbiasa pakai Windows, mungkin akan sedikit susah kalau untuk beradaptasi ke macOS. Well, kesimpulannya seperti apa sih MacBook Air 13 inch early 2015 ini di tahun 2002? Ya, secara build quality dan performa dengan harga sekian sih menurut saya masih oke lah ya. Karena kalau dibandingkan dengan laptop Windows, itu mungkin kinerjanya nggak beda jauh. Walaupun memang ini sudah tergolong tua.
Mungkin yang perlu diperhatikan untuk kondisi bekasnya, kondisi yang mungkin kalian dapatkan kalau kalian beli bekas, itu yang jauh lebih penting. Tapi gimana sih kalau kalian punya budget 5-6 juta, kalian lebih milih MacBook Air early 2015 ini atau beli laptop Windows yang dapatnya baru, atau malah beli laptop Windows yang bekas? Tulis di kolom komentar ya, and see you on the next video.